dari Bidang Provinsi dan dari Kementerian Koperasi. Saya hormati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini mohon maaf, menurut saya kita ini semua di sini, bapak-bapak yang di sini ini adalah korban, ya. Kita ini korban dalam tanda kutip. Tetap kita mau cari solusi apapun sebetulnya sudah pernah disampaikan semua, baik itu melalui mediasi. Waktu itu saya yang memediasi dengan dinas provinsi, dengan nasabah BMT, dengan pengurus BMT. Waktu itu sebetulnya jawabannya itu sudah jelas. Kalau menurut saya rapat kali ini pun jawabannya kepada yang bersangkutan. Nanti kami konsultasikan pada pimpinan kami, sehingga kami akhirnya kelelahan. Ketika konfirmasi itu ada, kami tanyakan belum ada jawaban, belum ada itu. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau mengurangi rasa hormat dan sudah hadir mewakili. Kami tidak akan bertanya kepada panjenengan yang mewakili, karena kami merasa kami itu harus berhadapan dengan yang langsung punya kebijakan. Kalau dinas provinsi ya kepalanya, kalau kementerian berarti kan. Kembali lagi ke teman-teman yang kami harapkan adalah sebelum nanti ke Pak Wakapolres, memang urusan ini saya secara pribadi dan juga Pak Wali jadi berharap bahwa urusan ini itu ada benang merahnya, sehingga diadakan rapat pada hari ini untuk mencari paling tidak ada titik temu, karena memang masalah ini sudah bergantung 1,5 tahun kan, kurang lebih 1,5 tahun, dan DPRD Kota juga sudah berkomunikasi dengan Pak Wali. Memang kita harus mengeskalasi masalah ini ke provinsi. Waktu itu sudah pernah ditemukan dengan teman-teman DPRD provinsi, juga sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Nah, kalau memang nanti ditemukan, Mas, insya Allah kami nanti siap mengawal untuk kita kirim surat ke DPRD provinsi atau yang paling puncak dari penegakan hukum adalah kita pasti akan mencari solusi penyelesaian. Sebagaimana tadi saya sudah ngobrol dengan Antum dan Anda, bahwasanya intinya 28 miliar 903 juta yang sudah diselesaikan oleh BLT. Dan ini kami membawa nama-nama yang sudah terselesaikan, yang katanya absurd. Alhamdulillah, saya dengan Ketua Paguyuban telah beberapa kali berusaha melakukan beberapa langkah, dan hari ini sudah ada gambaran dan kita bersupport pada Pak Wali Kota kita, kemudian kepada Ketua DPRD kita, bahwa hari ini ada semacam pencerahan, titik cerah, bahwa Bapak Ibu sekalian ini jelas bahwa hasil pertemuan hari ini bahwa akan tetap dilaksanakan, akan tetap dikawal bagaimana uang Bapak Ibu bisa kembali. Sehingga kami mohon Bapak Ibu sekalian mengikuti sesuai dengan apa yang direncanakan masing-masing koordinator di 4 wilayah, 5 wilayah 1 di kabupaten, untuk selalu kondusif menginformasikan apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Wali dan Pak Ketua DPRD Kota Pekalongan. Itu saja, dan tindak lanjut berikutnya mari kita berdoa semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian bisa cepat terselesaikan. Kemudian terkait, karena saya sebagai penasihat hukum terkait dengan laporan yang sudah kami sampaikan ke Polres Kota Pekalongan, dan tadi disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa persoalan laporan aduan yang kita sampaikan akan diinformasikan secara transparan dan terbuka setiap perkembangan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keputusan setelah dan itu perkembangan jadi berubah seperti apa, Pak? Tapi tadi kan sebetulnya ya beberapa catatan saya, semua pihak kan sudah datang, baik dari LPDP, dari PIP, dari provinsi segala macam, tapi ketua dan sekretaris mitra umat ini nggak datang, diwakili oleh kuasa hukum. Tadi kuasa hukum tadi juga sudah menyampaikan yang diselesaikan itu sudah 33%. Tapi kita nggak percaya begitu saja, tetap kita kejar. Tadi juga sudah menyerahkan data ya ke Pak Ketua. Nanti juga kita cross check nanti seperti apa
Nah ini kan nasabah yang tergabung di paguyuban yang tergabung di paguyuban ini kalau ternyata belum cair semua, ini seperti apa nanti? Terus mekanismenya juga langkahnya sampai sejauh mana? Ini masih kita kejar terus. Tapi nanti ada step by step. Maksudnya dari pertemuan ini nanti akan ada pertemuan lagi. Tapi menurut saya pertemuan lagi tidak perlu melibatkan banyak pihak, hanya pihak-pihak yang berwenang saja, dalam arti yang secara langsung. Pak Ketua Dimdako Provinsi itu harus hadir secara langsung, nanti kita jadwalkan. Terus dari pengurus BMT juga harus datang secara langsung. Terus dari saya, Pak Asmi, terus Komisi B dan perwakilan dari nasabah itu nanti bisa lebih mengerucut menurut saya. Berarti sempat muncul narasi untuk upaya paksa sendiri, Pak? Upaya paksa untuk apa? Mungkin menandatangani hadir langsung dan sebagainya, Pak. Oh, menandatangan itu. Iya, kita kan nggak tahu ya untuk surat secara secara kelembagaan surat sudah kita layangkan. Rapat hari ini jam sekian. Tapi kalau upaya paksa itu kan bukan dari kita sebetulnya. Kita nggak tahu alasan pribadi tadi ada pengurus yang istrinya sakit di rumah sakit. Tapi ayolah kita buka hati nurani semua bahwa kita pengen masalah ini cepat selesai, bukan hanya dari saya dan Pak Ketua DPR, tapi dari nasabah terutama dari pengurus pun saya yakin permasalahan ini pengen cepat selesai. Nah, pengen cepat selesai ya harus ketemu, harus terbuka satu sama lain supaya kita bisa menemukan ujung pangkalnya ini nanti di mana, kesalahannya di mana, apa yang perlu dikomunikasikan di mana, apa yang harus diselesaikan di mana, itu menurut saya. Terakhir Pak, tadi sempat di paparan sempat muncul kelihatan kecewa atau kesal ya Pak terkait ini berkutat di kewenangan. Sebetulnya kita sudah tidak bicara dengan sesuai dengan tupoksi. Sebetulnya kan ini bukan kewenangan saya dengan Pak Asmi karena ranahnya sudah ke provinsi. Provinsi itu yang bertanda tangan di buku RAT pun pengesahan itu kan di provinsi. Tapi kan secara hati nurani kita nggak bisa kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi ya sempat itu tadi beredar. Kita pengen meluruskan saja sih sebetulnya saya dan Pak Asmi bahwa kita sudah membantu kok semaksimal mungkin. Ini kan yang beredar di medsos maupun di beberapa anggota ya. Kita sudah melakukan upaya semaksimal mungkin. Audiensi termasuk RDP termasuk apa juga kita turuti semua. Tapi bukan tanggung jawab maupun penentunya itu di saya maupun Pak Asmi. Itu kan bukan ya. Penentunya bolanya justru di pengurus. Ya, pengurus untuk menyelesaikan kapan waktunya, asetnya yang mau diagungkan apa. Jadi bukan tanya ke kita tapi tanya ke pengurus, bukan justru sebagai penanggung jawab wali kota dan DPR, tapi penanggung jawab itu di pengurus. Jadi untuk meluruskan itu saja sih tadi berita-berita, tapi ya apapun konsekuensi sudah kita terima ya, dan tinggal ke depan sama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan uang anggota dan calon anggota dari nasabah mitra umat. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya mewakili pribadi dan kami minta maaf lah ya teman-teman Polda, minta maaf bahwa sampai sekarang belum mendapatkan kepastian. Memang untuk mengurai masalah ini tidak simpel. Kan tadi beberapa kali saya mempertanyakan sama provinsi. Saya tanya, kalau masalah ini berputar-putar, ada orang yang mau diakui tidak mau tanda tangan, terus sampai 5 tahun, 10 tahun orangnya tidak mau tanda tangan, lalu apa? Apakah negara itu kan diam? Dalam hal ini pemerintah. Untuk pemerintah itu, ya wes iki karena belum ada tanda tangan tidak bisa kelar masalahnya, harus ada solusi dari masalah ini. Di perbankan kita tahu ada OJK yang mengawal. Kami kalau berkomunikasi dengan Bank Pekalongan, BUMD, kota, mereka kan kalau ada masalah langsung ditegur sama OJK. Nah, di masalah mitra umat ini kan harusnya bisa ada orang yang menegur gitu. Kita bisa melakukan teguran, tapi kan harus ada upaya hukum yang dilakukan oleh pengawas. Dalam hal ini berdasarkan hasil audiensi tadi adalah Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah, yang artinya ini dalam naungan pemerintah provinsi ya. Nah, kami akan meminta kepada Dinas Koperasi, jadi sudah sampaikan karena memang hari ini sudah kami berikan undangan tapi tidak bisa hadir, agar yang pertama kita tuh tahu, Mas, ini tuh uangnya kemana? Apakah memang ada penyalahgunaan uang yang dititipkan oleh para korban,
ataukah ada miss dari kalkulasi bisnis? Kalau kata orang dagang berarti modalnya habis. Ini kan 1,5 tahun tidak ada jawaban. Sebelum kita berbicara penyelesaian untuk para korban, dalam hal ini nasabah, atau tadi juga didebatkan narasi nasabah, terus anggota koperasi tidak usah memperdebatkan itu. Kita harus tahu dulu, ini tuh uangnya kemana. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu ini uangnya kemana? Yang bisa kita lakukan adalah mengawal teman-teman korban kepada pihak yang bisa menjawab masalah ini. Karena kalau Pemkot bisa menjawab, kita akan kawalkan ke Pemkot. Tapi ternyata Pemkot kan juga tidak memiliki kewenangan, sehingga ini akan kita eskalasi ke provinsi, karena memang kewenangannya ada di provinsi, sehingga provinsi supaya bisa menjawab dengan melakukan upaya paksa. Tadi dengan mengajukan sama Pak Wali, upaya paksa itu kan dilakukan sesuai perundangan. Lah terus sampai kapan para nasabah mendapatkan kepastian hukum atas masalah ini? Loh, kalau orang yang mau diperiksa tidak mau tanda tangan, harus ada kehadiran pemerintah untuk membantu mencarikan solusi. Ya memang kita mungkin tidak punya kewenangan, tapi kan kita tidak bisa tinggal diam. Secara moral kita bertanggung jawab. Bagaimanapun mereka adalah masyarakat Kota Pekalongan. Kita tahu bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat menengah ke bawah yang mereka bekerja hari ini untuk mendapatkan makan besok. Artinya bukan bekerja untuk nabung, sekedar untuk hidup. Lalu kalaupun alhamdulillah mereka mendapatkan sedikit dari hasil yang mereka kerjakan ditabung di Mitra Umat, terus itu hilang. Mungkin uang 5 juta itu kecil untuk sebagian orang, tapi bagi mereka mungkin itu hasil nabung 5 tahun. Terus ketika itu mereka ada masalah, kita tidak bisa membantu mereka, kita akan mengeskalasi ini, kita akan minta tolong supaya dibuka dulu lah. Kita tidak usah berpikir bagaimana menyelesaikan dulu, karena supaya kita tahu dulu ini ranahnya harus kemana sih, kita tuh harus ngapain sih di masalah ini. Saya tuh menyampaikan sama teman-teman paguyuban tadi di rapat juga sebelumnya, ketika kita komunikasi, bisa nggak sih kita tahu bahwa yang nabung itu berapa sih realnya, jumlahnya berapa uangnya, lalu yang dipinjamkan, kata Mitra Umat kan koperasi simpan pinjam ya, berarti kan mereka meminjamkan uang itu kepada orang-orang yang mau berutang, itu ada berapa, itu kan sampai sekarang belum ada jawaban. Lah yang bisa mendapatkan jawaban itu tuh siapa, kan itu yang harus kita tahu. Kalau memang itu di provinsi, makanya kita akan ke provinsi ya, tolonglah pemerintah jelaskan. Jadi dalam rangka kita menyelesaikan itu kita punya gambaran, oh ternyata uangnya lari ke sini, oh ternyata aset Mitra Umat ada berapa gitu. Nah terus permasalahan lanjutannya kalau itu sudah ketemu, nah apakah mau para korban itu mendapatkan sertifikat, karena kan diganti dengan sertifikat. Lah kalau tidak mau kan, apakah nanti perlu sertifikat itu dilakukan penjualan oleh negara melalui KPKNL, melalui, ataukah perlu ada gugatan ke pengadilan, atau harus kemana? Itu kan yang harus didapatkan jawaban dari acara pada hari ini. Jadi sekali lagi pokoknya saya tuh malu ya mungkin kalau minta teman-teman korban itu harus bersabar gitu. Yang pokoknya kita akan berupaya untuk membantu mereka, kita akan mencoba eskalasi masalah ini. Ini uangnya besar sekali, artinya kita minta tolonglah supaya itu bisa didengar sama yang berwenang. Kemudian Pak Gubernur, kami berharap bisa merespon ini sehingga bisa memerintahkan dinas koperasi untuk memberikan penjelasan, dan kita diarahkan lah, maksudnya kami itu mewakili, DPR itu mewakili masyarakat Kota Pekalongan yang menjadi korban, itu diarahkan, oh ini solusinya seperti ini, karena 1,5 tahun gitu-gitu aja Mas, tidak ada kepastian. Jadi mungkin itu dari saya. Siap. Siap.